Hai sahabat Jam Vlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Hari ini gua sudah ada di 88 Red Gallery. Hari ini gua main-main ke sini untuk hunting, mencari sesuatu yang perlu dicari dan untuk mengisi sesuatu kekosongan. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. Oke, nah hari ini kita sudah ada di 88 Red Gallery bersama Randy. Asik. Halo, sehat bro? Sehat kok. Sehat. Gimana? Aman. Udah banyak yang puasa, udah banyak laku ini. Hah? Udah banyak yang laku ini puasa. Datang-datang udah langsung puasa. Udang mahal, dia harus puasa. Nah, izin lo. Jadi kan kemarin itu sempat ada postingan ada yang baru-baru masuk. Oh iya. Size kecil. Dan sana aku mau progres dari yang kecil-kecil juga. Oke, mulai pembesaran ya. Ya, Kebetulan memang kemarin ada suatu partai, siap. ini yang baru datang ada sekitar 20 ekor lebih. Oke. Memang ikannya sih belum gitu stabil karena baru 1-2 hari masih takut lampu. Oke. Karena biasa di Pontianak sana pembesarannya gelap-gelap. Tidak ada pakai lampu. Iya, pakai lampu kalau biasanya pas kasih makan doang. Oke, habis itu juga airnya lebih black water ya. Ya cenderung ke pH-nya lebih rendah. Gitu. Oke. Nah, jadi mungkin mesti adaptasi dengan air yang ada di sini. Betul. Nah, jadi kemarin tuh pada saat sudah ada postingan videonya, kita sudah nge-tag nih. Udah nge-tag, cuman katanya kita dapat kesempatan untuk Duluan. memilih. Silahkan Izin. pilih duluan. Katanya mau menggunakan apa? Jurus hunting di workshopnya The Reels Hobby. Kebetulan yang ngajakin beliau. Ya memang pas lu tanya, memang partai ini di atas rata-rata sih. Dia mempunyai karakter yang badannya juga bukan badan panjang, dia badannya lebar kotak. Oke. Dayungnya cukup proporsional. Oke. Kemudian dua ekornya besar-besar. Nah, kalau teman-teman mau coba progres dan grooming lo, ini range-nya mulai dari berapa sampai berapa sih lo kalau babyan di 88 Red? Kalau ini sih kalau kita satuan masih di under 4 lah. Di under 4, udah safety chip dan segala macam. Itu sudah di dalam atau masih? Di luar. Oh, di luar. Kita luar semua, kecuali memang ada customer mau inject atau kita harus ekspor baru kita inject. Baru diinjek. Karena masih terlalu kecil juga untuk diinjek. Iya, jadi kan kalau inject kita main bius. Oke. Gua prefer untuk nggak ngelakuin itu. Kasihan ikannya. Kasihan, ikan masih kecil kita bius-bius sebenarnya. Siap. Nah, jadi masih under 4 juta dengan spek-spek yang seperti ini. Iya. Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman mau cari yang bahan-bahan seperti ini kok, aku izin nanya, apa yang harus teman-teman perhatikan? Yang pasti kalau ikan kecil kita harus lihat dia kerapian mulutnya. Oke. Jangan kecil-kecil udah punya cakil. Oh, bakat Karena cakil cakil. itu makin besar dia akan makin panjang. Oh, Itu yang cakil itu pertama. yang bawah lebih panjang daripada yang atas. Betul. Oke. Rahang bawahnya lebih maju. Yang kedua baru kita lihat ke anatomi dia. Anatomi itu meliputi apa aja kok? Jadi dari bentuk kepala, badan, ekor, dan dayung pastinya. Oke. Tapi kita nggak perlu, kan orang suka nanya tuh, suka nyentek di Google. Iya. Ikan tuh maunya yang sendok, badan benar-benar lebar, dayung benar-benar panjang, ekor benar. Karena ikan kecil agak susah cari kayak gitu bro. Oke. Andai kata ada, biasanya itu harganya pun bukan harga partaian. Dan Oh. biasanya udah disortir di sana. Harga Di sortiran. petaninya udah Oke. disortir. Tapi ikan-ikan yang seperti ini, ikan-ikan yang kalau yang gue datengin itu yang memang di atas rata-rata. Di atas Kalau rata-rata. jadi ntar makin besar harapannya kalau memang groomingannya bagus ya ikan itu ya cukup oke lah istilahnya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman mau mulai progres dari ukuran-ukuran segini juga masih terjangkau. Iya. Dan juga ya sedikit banyak genetik-genetik yang belum timbul, kan kadang kan ada ikan yang memang Potensi. potensinya ini muncul di awal, Betul. pertengahan atau yang besarnya. Betul. Nah, jadi di sini kita masih bisa meraba-raba ikan-ikan yang memang punya potensi ke depannya. Betul. Gitu. Nah, izin nanya kalau misalkan ini kan berarti yang kualitasnya memang bisa dibilang premium atau yang kayak gimana? Kalau misalkan anakan baby. Ini sih udah termasuk di lokal udah termasuk A. Oke, yang A, grade A. Di lokal ya. Oke. Nah, kalau grade A gini, teman-teman kan takutnya sekarang udah banyak banget yang bahas mengenai lari anatomi dan segala macam itu karena kesalahan grooming, kesalahan pemeliharaan. Itu benar nggak sih kok sebenarnya? Betul. Jadi ikan kecil itu kita bilangnya badannya masih ngaret. Oke. Jadi badan itu masih bisa berubah-berubah. Oke. Jadi kadang-kadang kita ada orang yang over feeding nih, badannya jadi kegemukan, Turun ke bawah turun perutnya. ke bawah, pundaknya tebel. Tapi ekor dan dayungnya nggak jalan, Kecil. kecil, jadi kebanting. Oke. Banyak orang yang overfeeding seperti itu karena
Kalau pemula biasanya kan kasih makan ikan kan ngeliat satu seru kan, Iya. kasih lagi. Selama masih makan kasih lagi. Kalau itu nggak boleh. Oh. Jadi ada takarannya ikan itu harus berhenti makan, stop makan tuh saat apa. Nah, kalau biasanya Koko lakukan diberhentikan pada saat apa kok? Kita lihat ya kalau perut dia sudah mulai agak turun dan membesar, itu berarti stop. Oke. Jadi kita tidak perlu menggenjot makan itu dengan sekali makan. Kita Oke. bisa kasih makan 2 kali sampai 3 kali sehari. Iya. Tapi dengan takaran yang pas. Dia lebih sering makan, dia akan lebih rata buat isi badannya. Oke. Kalau dia sekali makan kenyang, over, dia cuma perut tengahnya akan naik dan perutnya akan turun. Biasanya yang tadi bilang. Ya. Nanti Jadi ekor sama dayung nggak jalan. nggak proporsional gitu. Dan ya. komposisi makanannya pun harus seimbang. Ya Oh. istilah kita punya bayi bro. Oke. Kita mau bikin bayi itu lebih sehat, bentuk badan lebih oke kan nggak bisa Siap. cuma tiap hari makanannya apa? Nasi sama telur terus. Busung lapar Harus- kan tuh. Iya. Harus ada dagingnya, harus ada susunya gitu. Sama Ada kayak ikan. asupan-asupan yang harus Ada diberikan. lemak yang harus kita kasih melalui kodok, Oh, kodok. protein, Oke. udang sesekali kita kasih juga. Udah. Jadi biasa gua kecoa, kodok, udang. Udah. Nah, itu dari segi perawatan hariannya. Tapi kalau untuk men-set up tank yang cocok dan sesuai untuk mereka gimana nih, Pak? Kalau lu nanti pembesar konten harus sering ganti air. Harus sering ganti air. Perputaran air yang baru itu membuat itu mereka produksi lendir dan pertumbuhannya lebih cepat. Tulang-tulang itu lebih bagus. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ini kan udah ngeri banget 1:1 bisa kita bilang ini ya, Bro. Hampir 1:1. Hampir 1:1. Tetap harus lakukan water change. Tetap sehari 2 kali tetap water change. Jadi Satu hari 2 kali. tiap mereka habis makan, pagi kan makan nih Siap. setengah jam, 1 jam dia buang kotoran, Oke. sedot. Oke. Itu tapi nggak banyak. Oh, paling Buang 10%. kotoran ya. Sore kayak gitu, tapi kita agak banyak. Oh, Sekitar 20-30%. Besok pagi begitu lagi, sore begitu lagi. untuk baby. Baby. Untuk baby. Ini padahal udah overkill banget nih teman-teman ya. Iya. Filternya di chamber 1:1, tapi tetap melakukan seperti itu. Sebenarnya baby nggak perlu over media kayak gini sih. Oke. Yang penting air baru tetap masuk. Oke. Kalau untuk progress tanning mungkin iya buat mencegah terlalu apa sih hijau. alganya Iya, ngebloom. buat makan amoniak Oke. bakteri. Kalau ikan kecil sih relatif sebenarnya air baru yang perlu kita perluin. Oke. Nah, perbedaan ini baru pertama kali dan pengalaman pertamaku untuk mau belajar progres dari kecil. Ada misalkan di suhu atau arus atau apa? Oh, kalau suhu sih sebenarnya sama sih. Gua jaga di 29. 29 udah oke. 29 loh. Ini kan sama-sama nih di ruanganku juga AC, Nah, karena di ini sini kan AC. sebenarnya AC. Ya. AC ini biasa agak rendah kan. Sampai kalau malam dia turun pasti ngedrop. Bisa 25, 26 gitu. 26, 27 kan. Karena ikan di sini rata-rata buat tanning. Oke. Dia kena lampu tanning dia kebantu nggak tambah hitam. Tapi ikan ini kan malah dingin nih. Kalau Iya. kita nggak pakai heater sama saya, takutnya mereka malah gampang sakit. Oke. Siap. Jadi kita mau pilih 9 dulu nih teman-teman. Boleh. Sedikit banyak. Oh ya, satu lagi. Itu ditambahkan arus. Untuk apa, Gu? Arus sebenarnya buat dia apa ngerangsang juga dayung sama ekor. Terus Oke. juga dia buat dia gaya renang. Yang ketiga buat memecah konsentrasi dia biar nggak berantem. Oke, masih punya potensi berantem juga ya? Tetap ada. Kalau lu kurang makan, telat makan pasti ada berantem. Oke, karena ada pemilihan alfa di sini nantinya. Betul. Oke, Karena ya lu seminggu sekali pola makan pasti berubah. siap. Karena ikan kecil cepat kan Iya. temuannya. Jadi harus nambah. Oke, mantap. Nah, ini kita udah dapat ilmunya. Kita sekarang milih. Siap. Ikannya ketengahin dulu ya dan pakai tangan geser bawah. Bawah. Ah, itu. Iya, betul. Atas ke pojok itu. Ini. Ya, yo. Oke. Kuncup aja nih. Kalau udah mekar lagi, itu bawah lu. Ya. Belakang lu. Ah, itu dapat plastik moncongnya. Depan lu. Ah, itu. Nah, itu Ini, dia. Betul. Banyak banget tuh ada yang masuk. Kecil ke pojok. Yang di pojok. Nah, itu dan pojok parkir dan bawahnya. Bawahnya. Bawah lagi. Itu udah ke pipa. Iya. Kecil tapi ekornya besar tuh. Oh iya. Gaya renangnya bagus. Tuh dan ke kiri belakang. Pojok belakang, pojok. Bawah. Iya Nah, itu. Bawah, itu ya. Itu. Ya, Ya itu. mau cari yang bagus-bagus banget, nggak mungkin ada lah ya. Di sananya udah disortir pasti. Ini anakan cuma buat rame-ramein doang gitu.
Bawah, bawah. Itu dekat plastik lu, dekat plastik lu. Tuh, balik yang baru badan. balik. Ah, tuh Nah, balik. yang datang ya. Itu. Ah, iya. Betul. Ini kan sih seminggu lagi pasti udah berubah. Udah berubah ya? Pasti. Gua gonjok pasti. Wah. Jadi gini dapat Lebih lebar. perawatan gratis. Santai. Belakang dan. Tuh, balik ke kanan tuh, balik ke lu. Kok ke kanan, ke pompa. Nih ke depan. Belakang plastik. Ikannya masih kagetan, jadi kalau pas kita ngeliat kuncup, tapi pas dia mekar kita lihat bagus. Kudu cepat milih partai gini. Kalau nggak makin lama ikan makin kuncup. Oh iya? Makin susah lo liatnya. Di ponco lebih parah bro, nyala lampu, babu. Oh. Gua kalau tiap mau kelas XS, begitu nyortirnya, sakit pala sampai tengah malam. Pakai baju nih, nggak boleh warna begini. Kenapa? Stres sih kan, ngeliat warna terang. Gila kan? Dulu awal-awal gitu. Tukar bro, baju lu pakai hitam. Bener lu. Anjing. Lebih gua tenang bilang. ikannya ya? Iya, lebih tenang ikan ngeliat warnanya tenang. Ya, itu boleh. Ini ya? Iya. Cuman bagi kuncup aja tuh. Ya, bener dan. 2 lagi ya? Iya, 2 lagi. 2 lagi udah bebas lah, asal mana tahu rezeki gue sama lu mas. Semuanya bagus-bagus mau gimana? Ya, mendekati lah. Nah, itu dan bener. Kepalanya bukan nih, ke belakang, Belakangnya? no, yang belakang. Kayak mulut hiu Atas, itu. atas. Atas no, ke belakang ke pompa. Nah, tuh. Nah, itu. Iya tuh bener tangan lu. Kayak mulut hiu itu. Wah, kecil-kecil udah bisa Ah. dapat mulut hiu gitu. Mirip, tapi rahangnya rata banget. Oh, Tuh, manis banget mulutnya nih, bro. Yang terakhir. ini ya? Tuh. Iya. Udah main ke atas gitu lagi. Iya. Manis banget makanya gue bilang. Satu lagi, Dan. Ayo pilih dari atas dah. Ya, atur aja bang. Secara bajunya udah merah ya kan. Pasti yang dipilih merah. Oke. Nah, sahabat Jemplok, jadi ini 9 naga sudah kita pilih. 9 naga. Jadi memang ini buat komtengan di rumah. Nantinya udah besar kita masukkan ke tempat groomingnya Sang Saka. Siap. Dari tempat groomingnya Sang Saka kita pindahkan ke Jempeng. Puter terus ya. Ya, sesuai dengan size dia kan. Terus berkembang tempatnya. Makin dikit makin kelihatan speknya kan. Makin gede makin kelihatan. Nah, jadi ini 9 ekor ini. Tentunya aku akan progres di rumah. Tapi sebelumnya aku boleh titip dulu kok. It's okay. Karena lo mau Jawa trip kan? Iya. Siap. Sebulanan lah nggak apa-apa. Aman ya gue ya? Aman. Jadi, Nanti lu kesini lihat kaget. oh iya. Pasti kaget. Karena gue bilang tadi cepet berubah. Jadi seminggu aja tuh progresnya pasti akan kelihatan. Oh. Apalagi sebulan dia akan naik size-nya akan terasa. Ini yang dari tadi aneh sendiri nih ya? Yang mulutnya hiu ya. Iya, di antara semua begitu udah gabung ya. Jadi tadi lu video kita sebulan lagi lu lihat pasti beda. Beda ya? Nah, teman-teman bantu ingat itu. Nanti lebih wow nih, sebulan lagi. Ekornya besar-besar banget ini. Demen gue liat nih ikan kan. Mantap. Nah, sebentar lagi kan mau Arwana Semarang Cup. Yes. Dan 88 ikut? Ikut di Semarang Cup karena kita juga salah satu yang mempresent di Semarang Cup. Oh, iya, Bareng sama Main dan 3 naga. 3 naga. Nah, jadi izin kok. Di sini ada beberapa ikan yang mau dibawa ke Semarang kah amunisinya? Ada 2 sih yang memang kita mau Bawa dari sini? Rencananya ya, kalau memang progresnya pas, kita bawa dari sini. Oke, boleh izin lihat kok? Boleh. Nah, kalau teman-teman nanti di tanggal 13 sampai 15 ya kok? 13 sampai 15 betul. 13 sampai 15 Januari akan diadakan kompetisi Arwana di Semarang. Oh, ini salah satu yang akan dibawa terus. Ya, ini salah satunya. Oke. Ini size-nya di 43 cm. Oke, Berarti dia ikut di kelas medium. medium size M. Mudah-mudahan masih keburu warnanya. Wah, ngeri sih itu ya. Iya. Wow, Ini kan proporsional lah. proporsional. Mental juga bagus. Dayungnya juga, ekornya juga close. Kepalanya juga ada ayunan. Ya, mudah-mudahan. Oke, nah ini salah satu amunisinya. Iya. Rencana bawa berapa ikan kok? Mungkin kurang lebih di angka 15-an, Bro. Di angka 15-an. Nah, ini yang merah-merah begini nggak Ini turun? mungkin di kelas L nih kita bawa. Oh. Karena size-nya masih di 49 sampai 50 cm ini kan. Oke. Mungkin ini kita bawa di kelas L nanti. Bawa di kelas L. Udah merah banget ya. Iya. Bineka belum semerah ini, teman-teman. Pasti merah. Ada saatnya. Pada saatnya. Mantap. Dia satu seri kan, dari bibir sampai ekor nih warnanya memang spesial. Merah semua kan, sampai tulang-tulang ekornya merah semua. Iya. Genetiknya Ada celah. bagus. Genetiknya bagus. Kalau warna juga balik ke genetik juga ya? Iya. Ada Jadi kalau memang genetik yang genetiknya gampang. nggak bisa merah satu seri gini, mau dipaksa kayak apa nggak bisa. Dan juga ada tipe ikan yang ngeblok sama ngering ya. Iya. Yang ngering mau dipaksa kayak gimana pun tetap aja ngering ya. Habis listrik doang.
Nah, kita lanjut lagi ke Satu lagi di kelas M, mungkin ini yang mau turun ini. oke. Nah, ini ikan anatominya hampir kayak spesial. Warnanya aja memang belum. Cuman warna kayak gini sih sebenarnya nggak terlalu sulit lah, karena dia bersih banget. Dan ini green ya? Green banget, Wah. sampai ke sisik dalamnya green. Ekornya besar, dayungnya panjang. Jemplok juga mau lagi coba-coba cari amunisi begini-begini nih. Biar ada lah. Udah ada Bineka kemarin juara kan? Juara berapa ya Bineka? 4. Tapi masih mau diprogres terus, masih butuh amunisi tambahan lah. Siap. Nah ini semua rata-rata semua 1:1 kok. 1:1. Kita pakai rugby, main rugby, jab mat, countless. Wow. Udah itu aja. Dan semua pompa kita pakai DC lah. DC yang pencet-pencet begini Iya, ya? biar nggak nyetrum. Tak nyetul. Karena setiap hari mesti gosok kaca. Kasihan juga kalau nyetrum kaget. Sebenarnya sih kalau sampai accident banget sih enggak. Oke. Tapi kan kaget pasti. Kaget aja ya. Kagetnya itu ngeselin. Iya. Kayak ada keringat jagung gitu. Iya, traumanya seumur hidup biasanya. Besok-besok mau masukin tangan kayak noel-noel gitu kan. Kalau DC kita relatif lebih aman lah. Aman ya? Oke, mantap. Nah, jadi gitu teman-teman, kita habis hunting-hunting. Oh ini juga ada anakan lagi nih kok. Tapi ini mau ke Filipina berangkat. Oke. Paket ini udah sampai ekspor ya. Puji Tuhan ada. Mantap. Ini mau ke Filipina. Ya, ini dulu pas datang ekor juga nggak segede ini semua. Ini- Badan juga nggak setebal sekarang. Ini. Masih tahap progres. Iya, ini dibilang lah berprogres ikan itu. Jadi kita lihat potensinya aja. Mantap. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang mau nyari-nyari kayak begini, bisa langsung hubungin ke Randy Boleh. di Instagram. Instagramnya di @88redgallery. Oke, semua kontaknya udah di sana Ada ya. di sana semua. Nah, jadi kalau teman-teman juga ada yang mau tahu lebih dalam dan detail tentang pemeliharaan progres arwana ataupun sampai ke empang-empang arwana, bisa kepoin channel YouTube-nya di mana kok? Dan di 88 Pet Gallery. Where your hobbies? Big ya. Ingat kan? Ingat. Aduh. Nah, jadi gitu teman-teman, konten kita kali ini jangan lupa tetap dukung Jamvlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang tentang kita. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.